Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di dalam tayangan video singkat ini. Mari Bapak Ibu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, kita akan kembali berdoa, kita minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami kesempatan setiap pagi untuk kami boleh menikmati hari-hari yang baru, dan dengan anugerah-anugerah Tuhan yang selalu baru di dalam kehidupan kami. Pagi ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau tolong beri kami hikmat supaya kami dapat mengerti, memahami kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu akan menguatkan dan meneguhkan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita tiba pada akhir surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dan hari ini kita akan membaca bersama-sama 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-28. Ayat 23 sampai 28, jikalau di depan saudara ada Alkitab, saudara bisa buka. 1 Tesalonika 5 ayat 23 sampai dengan 28, demikian bunyi firman Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Saudara-saudara, doakanlah kami, sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus. Demi nama Tuhan, aku minta dengan sangat kepadamu, supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Saudara, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul bagian ini salam dan doa. Saudara, ketika kita membaca ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-28, saya merasakan adanya satu keindahan, kuasa dari doa dan salam yang Paulus katakan. Bukannya sekedar doa, bukannya sekedar salam biasa. Sebuah doa berkat yang akan mensupport kita di dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan kesulitan di depan kita. Tentu saja saudara, dari surat Rasul Paulus pasal yang pertama dalam 1 Tesalonika sampai pasal 5, ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang penting, dan diakhiri dengan sebuah salam, sebuah doa yang memberikan kekuatan, yang memberikan support kepada kita. Saudara, dikatakan di dalam ayat yang ke-23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Saudara, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika dan juga kepada kita bahwa Allah adalah sumber damai sejahtera. Damai sejahtera manusia bukan berasal dari materi, dari kekayaan, dari jabatan, dari pendidikan, tidak. Damai sejahtera yang orang-orang percaya alami bersumber dari Allah, dan Allah lah yang menjadi sumber dari damai sejahtera itu. Dan hanya Allah lah yang sanggup menguduskan manusia yang berdosa. Dia yang sanggup menguduskan kita, orang-orang berdosa, menyucikan kita, menjadikan kita orang-orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam kekudusan dan menjadi umat Allah yang khusus. Saudara, itulah sebabnya Rasul Paulus ayat yang ke-23 dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu semuanya. Saudara, kita juga melihat di bagian ini bagaimana Rasul Paulus berdoa untuk jemaat Tesalonika dan juga kepada kita. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna, tidak bercacat sampai pada kedatangan Kristus Tuhan kita. Saudara, saya memaknai ayat ini dengan sebuah pemahaman, saudara. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa, yang selalu berusaha untuk menarik kita untuk masuk dalam perangkap dosa. Dengan kekuatan, dengan kepintaran, dengan hikmat yang kita miliki, yang ada pada kita, saudara, saya dapat pastikan kita tidak akan sanggup menghadapinya. Untuk memelihara kehidupan yang kudus di tengah-tengah dunia yang rusak.
Tetapi saudara, dengan pertolongan Allah, Dialah yang akan memelihara roh, jiwa, dan tubuh kita dengan sempurna. Pemeliharaannya sempurna di dalam kehidupan kita. Inilah sesungguhnya yang menjadi support bagi kita di dalam kita menjalani hari-hari kita, saudara. Ada Allah, ada Tuhan yang selalu memelihara dengan sempurna tubuh, jiwa, dan roh kita. Saudaraku, di dalam bagian yang ketiga ayat 24, Allah adalah Allah yang setia. Allah yang kita sembah, Allah yang kita puja. Rasul Paulus ingatin lagi, Allah yang kita sembah itu, yang menguduskan kita, yang menyucikan kita, yang menjelma menjadi manusia di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, adalah Tuhan Allah yang setia, yang pasti akan menggenapi semua yang Dia janjikan kepada kita. Allah tidak pernah tidak setia, saudara. Ketika kita tidak setia atau mulai tidak setia kepadanya, Dia tetap setia. Ketika kita mulai kecewa dan menjauhi Tuhan dengan berbagai alasan, Dia tetap setia dekat dengan kita. Itulah sebabnya ini yang menjadi support bagi kita. Saudara, di dalam kesulitan apapun, dalam pergumulan apapun, kita punya Allah Tuhan yang setia, yang selalu menjaga dan melindungi kita. Saudara, di dalam ayat yang ke-25, Rasul Paulus meminta dengan penuh kerendahan hati. Karena Rasul Paulus menyadari bahwa di dalam pelayanannya tidak mudah. Di dalam pelayanannya dia menghadapi begitu banyak tantangan dan rintangan. Maka Rasul Paulus berkata di dalam ayat yang ke-25, saudara-saudara, doakanlah kami. Saudara-saudara, doakanlah kami. Saudara, ini pun harus kita lakukan sebagai jemaat. Kita mendoakan setiap hamba Tuhan yang melayani, yang membimbing kita secara rohani, yang selalu menyampaikan firman, yang selalu mengingatkan kita. Doakan mereka. Saudara, satu pertanyaan. Kapan terakhir saudara mendoakan hamba Tuhan di mana saudara beribadah? Kapan terakhir saudara mendoakan mereka, mendukung mereka di dalam doa pelayanan mereka? Rasul Paulus ingetin, doakanlah kami. Karena dia sadar pelayanan yang dia hadapi, yang dia sedang kerjakan tidak mudah. Demikian pula sekarang, hamba-hamba Tuhan mengalami kesulitan dan tidak mudah di dalam mereka melayani. Ada banyak tantangan, ada banyak hambatan. Tetapi mari kita dukung mereka di dalam doa. Ayat 26, saudara, dikatakan di sana bagaimana Rasul Paulus mengajarkan. Sampaikanlah salam kami kepada saudara, semua saudara, dengan cium yang kudus. Saudara, Rasul Paulus memang tidak hadir secara langsung di tengah-tengah jemaat di Tesalonika. Tapi rasa cinta, rasa kasihnya kepada jemaat di Tesalonika sangat besar sekali. Karena itu di dalam akhir suratnya, dia katakan, sampaikan salam kami dengan cium yang kudus. Saudara, cium yang kudus, ciuman kudus adalah sebuah penyambutan Kristen tradisional yang disebut dengan ciuman damai. Kalau di dalam zaman sekarang, saudara, itu ada salam damai, begitu ya. Ada beberapa gereja yang mempraktekkan hal ini. Setelah liturgi ya 1, 2, 3, maka setelah pengakuan dosa, maka ada salam damai dan lain sebagainya. Saudara, sangat baik sekali. Salam damai, salam persaudaraan, bisa dengan bersalaman jabatan tangan, bisa dengan berpelukan. Rasul Paulus mengasihi jemaat di Tesalonika. Dia menyampaikan, sampaikan salamku dengan cium kudus. Artinya ada sesuatu yang kedekatan yang luar biasa antara jemaat Tesalonika dengan Rasul Paulus. Saudara, Rasul Paulus dalam ayat yang ke-27 berdoa, rindu bahwa surat ini juga yang ditulis olehnya dibacakan kepada semua saudara. Itu artinya ini surat penting, ini surat sangat penting untuk jemaat-jemaat, bukan hanya jemaat Tesalonika, tetapi juga untuk kita. Karena itu saudara, saya bersyukur bisa kita belajar bersama-sama dari awal sampai akhir. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada ayat yang ke-28 ditutup dengan sebuah doa. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan menyertai kita. Saudara, kasih karunia Kristus Tuhan kita menyertai kita. Saudara, ini satu hal yang sangat baik. Sekali lagi,
Rasul Paulus menyampaikan suratnya kepada jemaat di Tesalonika dan menutup suratnya dengan doa yang memberikan kita kesanggupan, kemampuan, mensupport kita untuk kita menjalani hari-hari kita di depan. Saudara, biarlah firman Tuhan hari ini akan memberkati kita, bahwa kita tidak berjalan sendiri, tetapi ada Kristus, ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita, sesuai dengan doa-doa dan salam dari Paulus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur mulai dari 1 Tesalonika pasal 1 sampai dengan 1 Tesalonika pasal 5 kami boleh pelajari bersama. Kami bersyukur ada pelajaran-pelajaran yang penting di dalam surat Tesalonika ini. Kami bersyukur dan biarlah itu semua boleh hidup dan menghidupi di dalam diri kami. Tuhan berkati setiap orang, setiap jemaat, saudara-saudara yang mendengar, yang mengikuti, yang melihat akan tayangan video singkat ini. Berkati kami bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam rohani kami, bertumbuh di dalam kasih dan pengharapan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.